seseorang. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengenai kisi-kisi soal US kelas 9. Ya, ini yang sudah dicari sesuai indikator dan insya Allah contoh soalnya sesuai dengan yang ada di indikator. Walaupun berbeda mungkin bisa di bagian angka atau spesifikasi dari pertanyaannya. Ya buat yang belum melihat dari nomor sebelumnya nanti ada disematkan di atas video ini. Baik. Untuk nomor 25 kemarin sudah. Ya, perlu diulang sedikit lagi. Ini pada materi ini. Waalaikumsalam. Di sini Afan Pak Hafiz. Kenapa? Yang nomor 25 belum Ustaz tapi. Oh, belum. Ya udah. Sekalian ya. Ini 25 nih. Ya. Ini diminta, kita lihat di sini diminta adalah bentuk pecahan ini, ya kan? Dirasionalkan penyebutnya menjadi sesuai dengan indikator bahwa bilangan dengan bentuk pecahan ini, ya bilangan real, peserta didik dapat menyederhanakan bentuknya dengan merasionalkan penyebut. Nah, berarti yang harus dilakukan adalah dengan cara dirasionalkan. Cara merasionalkan adalah dengan cara menyamakan atau mengkalikan penyebutnya. Sehingga 6/4 akar 2, ya kan, tinggal kita kalikan dengan 4 akar 2. Berapa hasilnya? 6 kali 4, 24, ya kan, akar 2 per 16, ya kan, akar 2 kali akar 2 jadinya 2 akar 4, atau akar 4 itu 2, jadi 16 kali 2, sehingga 24 akar 2 per 16 kali 2 adalah 32. Sama-sama bisa disederhanakan jadi berapa? 3/4 akar 2. Ya, sama-sama bisa diubah menjadi atau disederhanakan dengan 8 ya, sama-sama bagi 8, ini 3, ini 4. Jadi 3/4 akar 2. Selesai. Jawabannya B. Lanjut, nomor 26. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pernyataan yang benar. Nah, di sini di indikatornya peserta didik dapat menentukan hasil pemfaktoran. Ya, kembali lagi ke materi kelas 8 ini. Materi pemfaktoran. Apakah benar 1 sampai 4 nih, yang mana yang benar gitu kan? Yang mana yang benar? Nomor 4 benar nggak Ustaz? Dicari dulu dong, gimana? nomor 1 benar. Pemfaktoran 1 sama gimana sih pemfaktoran? Yang ketika Pemfaktoran. dikali, ya kan? Hasilnya begitu. Hasilnya yang C, terus ketika ditambah hasilnya B. Mana sih A, B, C? Kan bentuknya gini kan, AX kuadrat plus BX plus C, ya kan? Ketika dikali dia menghasilkan yang C, ketika dijumlah dia menghasilkan yang B. Nah, perhatikan di sini. Tadi ada yang bilang nomor 4. Kita perhatikan di sini C-nya berapa? C-nya -8. Di sini -8. B-nya adalah 2.
Fokus ke perkalian dulu. Ya, min 8. Berapa faktor dari min 8? Berapa kali berapa? Yang menghasilkan min 8. Bisa 4 kali 2, ya kan? Min 1 kali 8. Dan bisa min 2 kali 4. Gitu. Terus, Oh ini yang dulu itu. iya, Nananya difaktorin itu. dulu. Sekarang, dengan faktor-faktor itu kan ada 4, 2, sama 8 kan tadi ya. Berapa yang dari faktor ini ketika dijumlah dia menghasilkan 2? Kira-kira berapa ya? Ya kan? Kalau 8 kan faktornya tadi kan sama 1. Ya enggak? Itu jauh banget. Itu enggak mungkin. Berarti 4 sama 2. 4 sama 2. Ini juga 4 sama 2. Tinggal kita tentuin biar jadi di sini ketika dijumlah hasilnya 2 adalah ini 2-nya sebagai min. Ini benar yang 4. Ya, X plus 4, X min 2. Dapat faktornya. Kalau yang 1 gimana nih yang 1? B-nya berarti 0 ya. Ketika di ininya C-nya 1, B-nya 0. Berapa? 1 sama min 1. Ya, benar ya? 1 benar. Sedangkan yang nomor 2 sama nomor 3 udah pasti kurang tepat. Gitu, kalau udah dapat 2 pernyataan, karena di sini yang di pilihan gandanya hanya ada 2. Otomatis jawabannya D. Masya Allah sekali, sudah langsung bisa menjawab. Lanjut, yang ini, materi grafik fungsi kuadrat. Persamaan fungsi pada gambar di bawah ini. Gimana cara mencarinya? Hening, Rumusnya lupa, Pak. Nggak lupa itu nggak tahu. Lupa. Di sini kita lihat ada clue-nya. Ya, ada X, Y yang diketahui. Persamaan kuadrat bentuk umumnya kayak gimana sih? Ayo. Y sama dengan A X min X1 terus X min X2. Kenapa yang digunakan yang ini? Kan ada berbagai macam tuh mencari persamaan fungsi kuadrat. Karena di sini ada 3 titik yang diketahui. Kalau kita pakai yang Y2 min Y1 per apa lagi? X2, X1. X1 nih. Y1 min Y ya kan, X2 min X1. Kalau yang ini adalah ketika dia itu hanya diketahui 2 titik. Tapi di sini yang diketahui adalah 3 titik, maka kita menggunakan persamaan ini agar bisa langsung to the point.
Nah, di sini kita menemukan bahwa ini 2,-4, ya kan, ini X, ini Y, 4-nya sebagai Y, ini juga nih X, ini Y, X, Y. Nah, pada titik baliknya, nih, di sini kan ada titik balik nih. Nih, titik balik ini menjadi sebuah titik pada grafik fungsi kuadrat, atau kita bisa substitusikan ke sini sebagai nilai Y. Terus kemudian X1 dan X2-nya yang mana? Yang ini nih. Ini sebagai X1, ini sebagai X2. Baik, berarti kita bisa lanjutkan. Y-nya adalah -4 sama dengan A, ya kan, X X-nya di sini kita anggap sebagai 0. Ya, di sini X-nya sebagai 0. Terus dikurang sama X1-nya, X1-nya juga 0. Ini X1 ya. Terus kemudian nih X-nya 0 ya. Nilai X ini bukan X1 ataupun X2 karena dia itu memotong sumbu X. Maka X-nya jadi 0. X2-nya adalah 4. Sehingga -4 sama dengan 0 dikurang 0, 0, 0 dikurang 4, jadi -4, ya kan? 0 kali -4, berapa nih? Nih 0, nih -4, dikali A. Jadinya langsung A ya? Iya. Jadinya A sama dengan -4. Kan masih ada A di sini. Kita dapat nilai A hanya -4. Sehingga persamaan kuadratnya kita tetap masih pakai yang ini ya. Persamaan kuadratnya jadi antara sini ya. E sama dengan A X min X1 terus kemudian X min X2. Hanya tadi kita dapat -4, jadi Y sama dengan -4. X-nya tetap ya. X1-nya masukin 0. Terus X dikurang berapa nih? -4. Atau, oh iya, nih min lagi. Jadi plus. Ini juga harusnya plus nih. Afwan. Ya, karena min di sini berbeda sama nilai enggak deh, benar. Aduh, kok Ana jadi keliru sih? Ini 4 ya, ini 4 bener, ini 4. Aduh. Ini -4. Afwan nih, jadi keliru gini. Oke. X dikurang 0 menjadi X, terus kemudian X dikali -4 jadi X dikurang 4 ya X min 4 ya kan. Jadi di sini Y sama dengan, hapus dulu deh. Nih yang enggak keperluan. Ini hapus dulu ya. Sip. Jadi Y sama dengan -4, ya kan? X dikurang 0, satu-satu dulu diinin. Jadi -4.
X, ya kan tuhnya 0, terus sama X min 4. Jadi sama dengan min 4X kuadrat min 16X. Apakah ada hasilnya? Bukan seperti ini. Ternyata, tadi dulu. Kita salah jalan. Apaan bener-bener apaan? Nih, karena lagi ini nih di sini, ya di sini harus dioperasiin dulu sebelum masuk ke min 4-nya. Jadi X sama X jadi X kuadrat, X sama min 4 jadi min 4X, min 0 sama X jadi min 0X ya. 0 sama min 4 jadi 0. Sehingga bentuknya di sini adalah Y sama dengan min 4 X kuadrat min 4X. Nah, dulu deh, ada yang keliru nggak nih? Ketemu Ustadz jawabannya kok. Iya, harusnya jawabannya ini. Nah, dulu, di sini nih, di sininya nih, di bagian A-nya nih. Ada yang keliru nggak, Soel? Soel berapa dapatnya? Jawabannya ini nih harusnya nih. Soel dapat berapa? Iya benar di sini nih. Di sini yang keliru, Afwan. Benar-benar Afwan. Iya. Ya, nih tadi nggak ada yang ngingetin juga. Ana jadi ini kan ini hasilnya 0 ya. Di sini hasilnya 0 ya. Ya kan? Ya. Ya kan? Jadinya gini nih. Jadinya kan min 4 sama dengan A dikali 0. Harusnya tadi ada yang ngingetin. Ini juga main lanjut-lanjut aja lagi. Ya, di sini kan A kali 0. Ya kan? Terus kemudian untuk mencari A, 0-nya pindah. Min 4 per 0. A-nya 0. Atau tidak digunakan. Ya, ada, tapi dia nggak bernilai. Sehingga langsung dapat nih hasilnya nih 0 nih. Ya kan? Sehingga hasilnya Y sama dengan X kuadrat min 4X. B. Seperti itu. Afwan tadi ada yang keliru. Ada yang mau ditanyain dulu nih sebelum lanjut? Jawabannya apa Pak? Berarti B. X kuadrat min 4X. Karena nilai A-nya itu adalah 0. Dia nggak berarti.
Suhel dapat berapa tadi? Ana dapatnya yang itu yang C, Ustaz. Pakai cara yang sama? Yang pakai min 4 yang sebelum diganti jadi 0. Pakai min 4. Kan tadi kan masih min 4 ya. Tapi sekarang udah jadi 0, Ustaz. Nah, Itu setelah di apa? ininya Di- sama di- kayak gini. Ininya sama kayak gini. X kuadrat min 4X juga. Iya, sama. Terus kenapa tiba-tiba jadi min X kuadrat plus 4X? Min 4-nya dikali sama X kuadrat sama min 4X. X kuadrat tambahin. Bukan dikali. Nggak tahu betul. Gini. Berarti kan nih kan Y sama dengan, kita bahas dulu yang jawaban Suhel. Suhel tadi udah dijawab, kita coba lihat apa ada yang keliru lagi di jawabannya Suhel. Gini kan? Ya, Y sama dengan min 4, berarti ini dikali ke dalam. Iya. Ya, berarti kan ini jadi min 4X kuadrat. Plus Min sama min jadi plus 16X. X. Terus kemudian semuanya dibagi sama 4. 4. Min X kuadrat plus 4X. Tapi kalau antum lihat ke sini, ini kan 0, Suhel. Iya, Ustaz. Ya, jadi dia sudah tidak digunakan lagi, langsung Y sama dengan X kuadrat min 4X. Seperti itu. Ya. Terima kasih sudah berusaha menjawab. Kita lanjut ke nomor 28. Koordinat bayangan dari M min 1,5 jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1 adalah, ini pelajaran transformasi semester 1 kelas 9. Gimana? Lupa rumus. Coba dicari dulu. Bentar Ustaz, ngambil buku dulu Ustaz. 1 menit ya. Sudah? Jadi rumusan umumnya ketika dia direfleksikan terhadap garis Y, ya kan? Ini garis X, afwan. Kalau ini sekalian apa namanya? Sekalian pengetahuan info. Kalau direfleksikan terhadap garis Y, ya, ini kan di sini terhadap garis X, bukan yang ini yang kita cari, tapi sebagai info, itu sama dengan K, yaitu di mana ketika dia itu X, Y, atau nilai yang ini nih, ini sebagai X, Y-nya, itu hasilnya menjadi X, 2K min Y. Sekarang kalau dia direfleksikan terhadap garis X,
maka ini simbol aja ya, H atau K itu sebagai simbol biasa aja, bisa diganti. Bisa A, B, C, D, ya kan? X, Y, maka bentuknya jadi 2H, ya, bentuk X-nya jadi 2H min X, ya kan, koma Y. Atau kita langsung masuk ke soalnya, X sama dengan 1 ini sebagai X sama dengan H, ya kan, X sama dengan 1 ini berpengaruh ke sini. Jadi 2 H-nya 1 dikurang sama X. X-nya berapa? X-nya min 1, koma Y-nya 5. Tinggal kita operasikan saja 2 kali 1, 2, 1, M. Min dikali min jadi plus, ya kan? 2 ditambah 1 jadi 3,5. 5. Jawabannya A. Sudah, Suhel, sama jawabannya? Rumusnya aja, Ustaz. Agak lupa. Ini aja nih. Persamaan umumnya. Yang perlu diketahui. Ada lagi yang mau ditanyain? Jika tidak ada, kita bisa lanjut. Oke, lanjut. Lagi, selanjutnya. Ini sekarang diputar. Titik A, aksen adalah titik bayangan A. Min 7,3 diputar sejauh 90 derajat searah jarum jam, koordinat A aksen atau letak bayangannya. Ya, letak bayangan titik A ketika dia itu diputar sejauh 90 derajat. Gimana? Tiga koma tujuh Pak. Salah. Bentar. Oh iya benar. Benar, Ustaz. 3,7. 3,7. Dari Apa Pak buku. maksudnya? Enggak Pak, saya ngitung, saya logika aja sih. logika. Diputer aja. Ya, bener ya, 3,7 ya. Kalau diputar sejauh 90 derajat, ya kan, dia yang tadinya X, Y berubah menjadi Y, min X. Gitu aja konsepnya. Ya, simpelnya. Kalau tadi
Jabir jawabannya pakai logika. Kalau misalkan kalian mau pakai rumus, ketika 90 derajat berarti Y, min X. Begitupun kalau misalkan 180, ya kan? Ataupun 270 dan selanjutnya. Tinggal nanti dicari aja bentuk-bentuk yang sesuai. Atau bentuk-bentuk rumusan dari setiap rotasi. Itu ada di buku, insya Allah. Lanjut, nomor 30. Sebuah bangun merupakan gabungan tabung dan belahan bola seperti gambar berikut. Luas permukaan bangun tersebut adalah, waduh, ini udah. Gimana cara mencarinya nih? Bola gimana cara mencarinya? Luas permukaan bola? Udah lupa. Ya, gampang banget bilang lupa. R3. Kalau luas permukaan bola adalah 4 pi Dikali VR. R kuadrat. Ya. Kalau tabung, tuh anak kasih kisi-kisinya tuh. Luas permukaan tabung. Iya. VR kuadrat T. VR kuadrat. Dua pi R T. Tabung, Ustaz. Bener gak? Ada koreksi nggak? Kurang tepat ya, kurang tepat. Itu lingkaran, hanya lingkaran. Lingkaran pun nggak ada T-nya nih. Yang lebih tepat, luas permukaannya adalah pi 2 pi RT ditambah 2 pi R kuadrat. Atau 2 pi R tambah T. Nah, gini. Ya. Ini selimutnya doang, Afwan. Ini selimutnya doang. Kalau ini 2 lingkaran. Jadi, begitu ya. Perlu dicari lagi nggak? Ini udah anak kasih tahu jawabannya nih. 902 cm persegi. Ini tinggal dikalikan sama setengah. Kenapa? Karena bolanya hanya setengah. Jadi 4/2 pi R pangkat 2. Atau 2 pi R kuadrat. Tinggal masukin aja. Pi-nya pakai yang mana? Pakai yang 22/7 aja. Ini kan diameternya 14. Berarti kalau misalkan R-nya adalah 7. Ya, dibagi 2. Berarti ini juga pakai yang 7. Atau di sini 2 dikali 22/7 dikali 7 kali 7. Nanti dapat hasilnya 154 kali 2 tuh berapa? Ini 2 dikali 22/7
dikali 7. 7 ditambah 10. Coret. Ini 44. 44 tambah 17. Berapa tuh? 44 tambah 17 kali. Dikali 17. Nanti dijumlah hasilnya 902 cm persegi. Gimana? Ada yang mau disampaikan dulu? Nih ntar anak kirim lagi linknya. Link Zoom-nya ke siapa nih? Syahrul kali ya? Nanti gabung lagi ya. 5 soal lagi insya Allah. Ini ada pertanyaan nggak? Ini udah tinggal 1 menit lagi. Ada pertanyaan kah? Oh, Taib, jika tidak ada, berarti